Lionel Messi mengalami cedera otot, bintang Inter Miami itu akan absen saat melawan Pumas U6 di League Cup. Messi mengalami cedera saat melawan Necaxa di League Cup, Minggu, tanggal 3 Agustus, pagi WIB. Ia ditarik keluar saat laga baru berjalan 10 menit, pemilik 8 Ballon d'Or itu dijegal dua pemain Necaxa dan jatuh sambil menubruk. Messi akhirnya ditarik keluar. Dalam laga yang akhirnya imbang 2-2 itu, cedera itu rupanya mengharuskan Messi istirahat. Pelatih Javier Mascherano memastikan sang bintang bakal absen di laga berikutnya melawan Pumas U6, Kamis, tanggal 7 Agustus tahun 2025. Chelsea dikabarkan masih dalam usaha mendapatkan Alejandro Garnacho dari Manchester United. Ditaksir, The Blues bakal bayar segini. Chelsea ditaksir tidak akan beli Garnacho dengan harga tinggi. Maksimal, The Blues akan rogoh kocek sebesar 35 juta pounds atau setara 761 miliar rupiah. Padahal, MU berharap Garnacho setidaknya laku 1 triliun rupiah. Patut ditunggu bagaimana negosiasi kedua tim untuk Garnacho sampai bursa transfer musim panas tutup pada tanggal 1 September nanti. Laporan Football Asian menyebut bahwa Son merasa musim panas ini adalah waktu yang tepat baginya untuk pindah. Mengingat kontraknya di Spurs masih tersisa 1 tahun, Son tidak ingin pergi secara cuma-cuma. Ia meyakini Spurs pantas dapat uang dari transfernya. Hal itu pula yang diklaim mendorong Son menyepakati perpanjangan kontrak 1 tahun pada Januari lalu. Faktor fisik juga disebut sebagai alasan Son memilih untuk meninggalkan Spurs musim panas ini. Dengan usianya yang sudah menginjak angka 33 tahun, Son merasa masa pemulihannya tidak secepat dulu dan tidak yakin dengan kemampuannya untuk mempertahankan performa terbaiknya. Son tidak ingin menjadi beban untuk Spurs. Salah satu orang kepercayaannya menyebut Son dengan serius mempertanyakan tujuan dan dampaknya di Spurs. Arsenal tampaknya tengah bersiap menyambut pulangnya sosok yang tak asing bagi publik Emirates. Jack Wilshere, mantan gelandang andalan The Gunners, masuk dalam radar kuat untuk menempati kursi pelatih tim U21 yang kini kosong. Setelah kepergian Mehmet Ali ke Brentford untuk bergabung dengan tim pelatih utama di bawah Keith Andrews, Arsenal perlu mencari figur yang tepat untuk melanjutkan pembinaan bakat-bakat muda. Nama Wilshere langsung mencuat ke permukaan, bukan tanpa alasan. Wilshere, 33 tahun, sebelumnya pernah menangani tim U18 Arsenal dan sukses membawa mereka ke final FA Youth Cup 2022/23. Rekam jejak positif ini membuat manajemen Arsenal mempertimbangkan untuk memberikan tanggung jawab lebih besar di level U21. Juventus dan AC Milan dikabarkan bersaing ketat untuk mendatangkan Rasmus Højlund dari Manchester United pada bursa transfer musim panas tahun ini. Dilansir dari Tutto Mercato Web, Juventus kini menghadapi persaingan ketat dari rival Serie A mereka, AC Milan, dalam upaya mendatangkan bintang Manchester United, Rasmus Højlund. Pemain asal Norwegia tersebut diperkirakan akan meninggalkan Manchester United pada bursa transfer saat ini, dan kepindahan kembali ke Serie A sangat mungkin terjadi. Juventus tertarik padanya sebagai calon pengganti Dusan Vlahovic, yang kemungkinan besar akan hengkang dari klub. Florian Wirtz kasih bocoran peran apa yang akan diembannya di Liverpool. Ia dikasih kebebasan bermain dan memimpin serangan tim. Fleksibilitas dalam posisi membuatnya bisa bermain baik di sisi kiri, gelandang serang, atau false nine. Tapi satu hal yang pasti, ia sudah dapat jaminan dari manajer Liverpool Arne Slot untuk mendapatkan kebebasan bermain, free roll. Ini menjadi indikasi bahwa Slot ingin memaksimalkan keunggulan visi dan kecepatan berpikir pemain internasional Jerman tersebut. Sebagai catatan, Wirtz menciptakan 65 assist dalam 197 penampilan bersama Leverkusen selain mencetak 57 gol. Luis Diaz kini menjadi winger baru Bayern Munich. Pemain asal Kolombia itu sedianya sempat ditentang. Hal itu diungkap legenda Bayern, Lothar Matthäus. Diaz dinilai bukan pilihan utama klub. Bayern menebus Diaz dari Liverpool musim panas ini. Pemain berusia 28 tahun itu dibeli seharga 75 juta euro atau setara 1,4 triliun rupiah. Diaz sebelumnya tampil apik bersama Liverpool. Eksporto itu mencetak 41 gol dan 23 assist dalam 3,5 musim. Estevão Willian akhirnya tiba di Chelsea. Bintang muda sepak bola Brasil itu mengaku sangat bahagia bisa mewujudkan mimpinya bermain untuk klub besar Eropa. Tadinya hanya sebuah mimpi bagiku dan bagi keluargaku, bisa bermain untuk sebuah klub besar Eropa, dan aku bisa mewujudkannya sekarang, cetus Estevão Willian kepada Chelsea.com. Estevão Willian mengungkapkan pertemuan dengan Thiago Silva, mantan penggawa Chelsea yang kini berseragam Flamengo. Setelah aku menekan kontrak dengan Chelsea dan di laga terakhir 2024, aku bermain melawan Thiago Silva dan dia datang dan bicara denganku. Lanjut dia bilang aku akan mencintai klub ini, yang memiliki struktur luar biasa dan sebuah klub yang luar biasa. Dan sekarang, aku di sini, aku bisa melihat betapa menakjubkannya klub ini, ceplos Estevão Willian.
Liverpool berpeluang memulai musim kompetitifnya dengan sebuah trofi. Hugo Ekitike tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Penyerang Liverpool Hugo Ekitike antusias menatap partai kontra Palace dan mengincar trofi pertama di klub barunya. Musim sebenarnya dimulai, saya rasa pada hari Minggu, untuk laga Community Shield dan kami menantikannya, ungkap Ekitike, yang baru didatangkan dari Eintracht Frankfurt itu. Kami punya kumpulan pemain berjiwa kompetitor, kami ingin memenangi semuanya, kami akan memberikan 100%, saya yakin soal ini, dan saya akan memberikan 100% upaya demi menang karena saya di sini untuk juara, kata Ekitike. Cedera dan tim yang payah menghambat Mason Mount dari menunjukkan kemampuan maksimalnya. Musim ini ia diharapkan bisa benar-benar unjuk gigi. Mantan bek MU Rio Ferdinand amat berharap besar pada Mount musim ini. Datangnya Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo juga memungkinkan kemampuan ofensif Mount lebih terlihat. Gabungnya Victor Gyökeres ke Arsenal masih diselimuti tanda tanya soal adaptasinya dengan sepak bola Inggris. Legenda Arsenal Ian Wright optimistis. Tapi kedatangan Gyökeres juga bukan jaminan. Meski tajam di Liga Portugal bersama Sporting, striker internasional Swedia itu akan menghadapi tantangan berbeda di Inggris. Penyerang legendaris Arsenal Ian Wright tetap percaya diri. Melihat kegigihan Gyökeres dan tekad besarnya untuk gabung Arsenal, ia percaya pemain 27 tahun itu hanya butuh sedikit momentum untuk langsung top tier di musim perdananya. Ronald Araujo menegaskan tidak akan meninggalkan Barcelona. Bek asal Uruguay itu merasa Blaugrana belum melihat penampilan terbaiknya. Araujo dikabarkan bakal meninggalkan Barcelona selama beberapa bulan terakhir. Hal tersebut sudah dibantah pelatih Hansi Flick dan ditegaskan oleh Araujo. Pemain berusia 26 tahun itu masih mau bermain untuk Barcelona. Araujo bertekad memberikan kemampuan penuhnya di tahun-tahun selanjutnya. Araujo sempat mengalami penurunan performa di musim lalu. Hal itu akibat cedera yang dideritanya saat memperkuat timnas Uruguay. Cristiano Ronaldo masih meminta Al Nassr datangkan pemain baru. Teranyar, Ronaldo minta klubnya boyong Mason Greenwood. Dilaporkan Marca, ini bukan pertama kalinya Cristiano Ronaldo minta Al Nassr rekrut Mason Greenwood. Di musim panas 2023 kemarin, Al Nassr sudah berusaha datangkan Greenwood tapi sang pemain sayap masih mau bertahan di tanah Eropa. Greenwood musim lalu tampil tajam dalam debutnya bersama Marseille. Pemain berusia 23 tahun itu kemas 22 gol dari 36 laga di seluruh kompetisi. Mason Greenwood masih terikat kontrak dengan Marseille sampai musim panas 2029. Apa Greenwood tergoda dengan gaji tinggi yang siap diberikan Al Nassr? Kabar gembira, penantian panjang Barcelona untuk kembali merumput di Spotify Camp Nou tampaknya akan segera berakhir. Klub asal Catalunya itu kini selangkah lebih dekat untuk bisa memainkan laga kandang pertama mereka musim ini di Stadion Kebanggaan. Harapan untuk kembali ke Camp Nou kini menyala terang untuk laga Jornada keempat La Liga 2025/2026. Laga melawan Valencia pada bulan September mendatang berpotensi besar menjadi momen bersejarah tersebut. Meskipun demikian, kembalinya Barcelona ini akan terasa sedikit berbeda. Kapasitas stadion yang diizinkan untuk penonton ternyata hanya separuh dari target awal yang dicanangkan oleh klub. Namun, izin ini tidak datang begitu saja tanpa syarat. Barcelona kini harus berpacu dengan waktu untuk memenuhi satu permintaan krusial agar lampu hijau benar-benar menyala penuh. Kabar menarik datang dari Stamford Bridge. Chelsea dikabarkan bisa mendapatkan keuntungan tidak langsung dari transfer Benjamin Sesko ke Manchester United. Menurut laporan Talksport, kepindahan Sesko ke MU akan membuka peluang bisnis bagi Chelsea dengan Newcastle. Dengan gagal mendapatkan Sesko, Newcastle dipastikan akan mencari striker baru di pasar transfer. Disinilah Chelsea akan masuk dengan menawarkan Nicholas Jackson sebagai alternatif. Mereka akan mencoba menjual sang pemain ke St James Park di musim panas ini. Chelsea dikabarkan tidak akan melepas Jackson dengan harga murah. Klub asal London Barat itu disebut akan memasang harga sekitar 80 juta pounds untuk striker asal Senegal tersebut. Wonderkid Real Madrid, Gonzalo Garcia, dipastikan akan memainkan peran penting di skuad utama Los Blancos pada musim 2025/2026. Tak hanya itu, pemain muda berbakat ini juga akan mendapatkan kehormatan mengenakan nomor punggung legendaris. Sebagai bentuk apresiasi, Alonso akan memberikan nomor punggung istimewa kepada Garcia. Sang Wonderkid akan mengenakan nomor 9 mulai musim depan. Alonso menilai Garcia layak mengenakan nomor punggung keramat itu sebagai ujung tombak Los Blancos. Nomor keramat itu pernah dipakai legenda-legenda seperti Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Ronaldo Nazario. Nomor ini sebelumnya dikosongkan setelah Mbappe beralih ke nomor 10. Kiper Fiorentina, David De Gea, sedang diliputi kebahagiaan. Pasalnya, mantan kiper Manchester United itu akan kembali ke Old Trafford akhir pekan ini dalam laga uji coba.
2 tahun setelah kepergiannya, De Gea dipastikan akan kembali ke kandang lamanya. Manchester United menjadwalkan laga uji coba terakhir melawan Fiorentina sebagai bagian dari persiapan menyambut musim 2025-2026. Pertandingan ini juga sekaligus menjadi momen testimoni tidak resmi bagi De Gea, sebab MU punya tradisi memberikan laga penghormatan bagi pemain yang membela klub selama lebih dari 10 tahun. Menyambut pertandingan uji coba antara Manchester United dan Fiorentina ini, De Gea tak menyembunyikan kegembiraannya. Ia mengaku tak sabar bertemu mantan rekan setim dan menyapa para supporter MU yang selalu mendukungnya. Lewat akun X-nya, ia menulis, "United Road, sampai jumpa di hari Sabtu nanti." Manchester United tampaknya akan memenangkan persaingan transfer Benjamin Sesko. Pesaing mereka, Newcastle United, dikabarkan sudah menyerah dalam perburuan sang striker. Beberapa hari terakhir, nama Sesko memang sedang ramai dibicarakan di bursa transfer. Pasalnya, pemain tersebut dikabarkan ingin meninggalkan RB Leipzig musim panas ini. Dua klub yang awalnya bersaing ketat untuk mendatangkannya adalah Manchester United dan Newcastle United. Keduanya sama-sama tertarik dengan performa mengesankan sang striker. Namun, menurut laporan Sky Sports News, Newcastle mulai mundur dari persaingan ini. Mereka disebut sudah mengakui kekalahan dalam perburuan Sesko. Atletico Madrid dikabarkan masih meneruskan usaha mereka untuk merekrut penyerang Napoli, Giacomo Raspadori. Bahkan tim besutan Diego Simeone menjalin komunikasi yang intens dengan Il Partenopei demi mewujudkan transfernya ke Metropolitano musim panas ini. Laporan terbaru mengklaim bahwa Partenopei mematok harga pemain berusia 25 tahun itu di kisaran 35 juta euro. Tim asuhan Antonio Conte tidak terburu-buru untuk menjual, dan mereka juga tidak memiliki kebutuhan mendesak untuk melakukannya. Laporan pada hari Senin mengklaim bahwa agen Raspadori baru-baru ini telah terbang ke Spanyol untuk membahas kepindahan tersebut dengan perwakilan Atleti. Menariknya, Raspadori berada di bawah manajemen yang sama dengan rekan senegaranya, Matteo Ruggeri, yang meninggalkan Atalanta untuk bergabung dengan Atletico de Madrid pada bursa transfer sebelumnya. Borussia Dortmund dikabarkan tengah memantau Leandro Trossard dari Arsenal untuk kemungkinan transfer di bursa musim panas ini. Ketertarikan terhadap penyerang asal Belgia itu terus meningkat seiring spekulasi tentang masa depannya di Emirates Stadium. Menurut laporan Florian Plettenberg, Borussia Dortmund kini menunjukkan minat serius terhadap mantan pemain geng tersebut. Bahkan, Trossard dikabarkan telah menerima tawaran konkret dari 2 klub Premier League lainnya. Media Inggris, The Mirror, melaporkan bahwa situasi ini menjadi alasan Trossard enggan menandatangani kontrak baru dengan The Gunners. Di musim panas 2024, klub Arab Saudi, Al Ittihad, sempat mengajukan tawaran peminjaman dengan opsi pembelian permanen, namun ditolak oleh Arsenal. Klub asal Brasil, Botafogo, dikabarkan telah mencapai kata sepakat untuk mendatangkan Neto dari Bournemouth pada bursa transfer musim panas tahun ini. Dilansir dari The Athletic, Botafogo telah mencapai kesepakatan dengan Bournemouth untuk merekrut kiper asal Brasil, Neto. Transfer ini tidak melibatkan biaya, namun Bournemouth akan diuntungkan secara finansial karena sang penjaga gawang merupakan salah satu pemain dengan gaji tertinggi, dan kepergiannya akan memangkas biaya upah secara signifikan. Kontraknya dengan Bournemouth seharusnya berakhir pada Juni tahun 2026, namun kedua belah pihak sepakat untuk berpisah lebih awal.